ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau berbagi tentang materi yang saya dapatkan pada program kegiatan calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif, yaitu mengatasi murid yang melanggar keyakinan kelas dengan metode segitiga restitusi atau bukan hukuman. Karena di sekolah biasanya sering sekali kita jumpai anak-anak yang melakukan pelanggaran ya, atau melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran keyakinan kelas, atau sebelumnya mungkin bukan keyakinan Bu ya, sebelumnya itu peraturan atau tata tertib sekolah. Jadi sekarang itu sebutannya bukan lagi peraturan atau tata tertib sekolah, tapi sekarang disebut dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi apabila ada anak yang melanggar peraturan keyakinan tersebut, jadi kita mengatasinya dengan melakukan segitiga, dengan metode segitiga restitusi, bukan dengan memberikan hukuman. Baiklah, sebelum kita ke metode segitiga restitusi, terlebih dahulu kita harus tahu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Oke. Disiplin positif adalah cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin positif itu tadi sudah disebutkan pengertiannya, dan untuk pencapaian disiplin positif tersebut kita juga harus mengetahui ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan timbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selain itu ada 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Jadi sebelum saya jelaskan lebih detail lagi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu di sini, selama ini Bapak Ibu di sini berada di posisi kontrol guru yang mana? Apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau yang kelima? Ketiga, teman. Teman, ya. Ada lagi selain teman? Ya, mungkin rata-rata pasti di posisi kontrol teman Bu ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang 5 posisi kontrol tadi ya. Nah, di sini terdapat 5, di tabel ini terdapat 5 posisi kontrol. Jadi di sini ya Bapak Ibu, di posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu biasanya menghindari hukuman. Biasanya di posisi penghukum, di situ guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Sedangkan guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Dan hasil dari posisi kontrol hukum tadi, anak akan membentak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, jadi murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Maaf Bu, terlambat Bu. Oh ya, silakan masuk Ibu. Kemudian murid juga akan berkata, ah
biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Maka dampak pada murid ya, di sini murid juga akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu pada posisi kontrol guru penghukum. Nah, pada posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Di sini biasanya guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Jadi guru akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali. Mengatakannya, ibu stres. Hasilnya, anak akan menyembunyikan dan menyangkal serta berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitasnya, di sini murid meletakkan guru itu di dalam dunia berkualitas. Murid pun akan berkata, maafkan saya. Dan dampak pada murid akan menjadi merasa rendah diri. Itu untuk posisi kontrol, penghukum, dan pembuat merasa bersalah. Nah, sekarang kita akan lanjut. Di sini ada identitas berhasil atau sukses, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain ya. Contoh di sini pada posisi kontrol teman. Untuk posisi kontrol teman, biasanya di sini guru akan membuangkan alasan-alasan untuk muridnya. Maka guru akan berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Hasilnya, anak menjadi ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas, di sini murid meletakkan diri itu sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sehingga murid pun akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, dampaknya pada murid ya, Bapak Ibu, murid akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Untuk posisi kontrol pemantau, nah sekarang guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Guru biasanya akan berkata, apa peraturannya? Hasilnya, murid akan menyesuaikan diri apabila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Biasanya di sini ya Bapak Ibu, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dan dampaknya pada murid di sini akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi apabila dia tidak mendapatkan penghargaan atau reward, dia jadi malas karena ketergantungan tadi jadinya Bapak Ibu kalau di posisi pemantau. Nah, sekarang kita akan lanjut ke posisi kontrol yang terakhir, yaitu manajer. Di sini identitas berhasil, menghargai diri sendiri. Jadi di sini kalau pada posisi kontrol manajer, biasanya di sini guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya guru akan berkata apa yang kita yakini, dan hasilnya akan menguatkan pribadi murid tersebut. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya itu sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid biasanya akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dan dampak pada murid tersebut, si murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, itu tadi kelima posisi kontrol. Nah, jadi sekarang saya akan bertanya lagi kepada Bapak Ibu di sini, kira-kira setelah saya menjelaskan kelima posisi kontrol tadi, yang tepat ya, posisi yang tepat, posisi kontrol guru yang tepat itu kira-kira di yang mana Bapak Ibu? Apakah di penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Iya, betul sekali Ibu. Jadi yang benar itu posisi yang tepat ya untuk guru, posisi kontrol yang tepat yaitu di posisi manajer ya Bapak Ibu. Oke, baiklah, sekarang selain 5 posisi kontrol tadi, guru tadi juga ada ya Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Biasanya kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang
yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Dan yang kedua, di sini cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor. Terus yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Perlu Bapak Ibu ketahui, di awal sudah saya jelaskan tadi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari kata keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di layar. Di sini adalah contoh dari keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas ini, kalau di peraturan kelas kan biasa peraturan atau tata tertib, biasanya kata-katanya diawali dengan dilarang membuang sampah. Dilarang misalnya, tidak boleh. Jadi kalau untuk di keyakinan kelas ini tidak ada lagi kata-kata seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di keyakinan kelas ini biasanya kalimat atau kata di awalnya itu lebih universal. Contoh di sini Bapak Ibu bisa lihat contoh keyakinan kelas yang saya buat. Yang pertama yaitu kami akan menjaga ketertiban kelas dengan mentaati tata tertib kelas dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Selain itu, kami senantiasa akan menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini contohnya. Jadi tidak mesti kalimatnya harus panjang seperti punya saya, yang singkat boleh Bapak Ibu. Jadi kalau untuk keyakinan itu disesuaikan dengan kebutuhan kelasnya ya Bapak Ibu. Jadi tidak mesti harus sama antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Jadi untuk kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini dibuat bukan guru yang membuat keyakinan kelas, tapi di sini guru di kelas itu bersama dengan murid membuat keyakinan kelas. Jadi guru nanti meminta murid untuk menyebutkan, atau guru misalnya memberikan selebaran kertas. Jadi kertas tadi diisi oleh murid. Mereka menentukan apa saja keyakinan kelas yang harus dibuat di kelas itu. Nah, jadi setiap anak itu kan pasti memiliki pendapat atau masukan yang berbeda-beda. Jadi mereka akan ini Bu. Nah, setelah selesai mereka menuliskan keyakinan kelas, kita sepakati, oh yang ini yang kita sepakati untuk keyakinan kelas kita, dibuatkan di karton, ditempel, baru bisa ditempelkan di dinding. Jadi anak-anak nanti di dinding kelas Bu ya. Jadi anak-anak itu dia akan melihat. Jadi mereka akan lebih semangat dan antusias. Ya. Semangat, oh iya ini keyakinan kelas kita. Jadi mereka juga akan berusaha untuk menghindari menghindari agar tidak melanggar keyakinan kelas tersebut. Itu tujuannya. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita membuat keyakinan kelas tadi, kita akan lanjut ke restitusi. Restitusi itu adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, kalau sebelumnya kan kalau biasanya kalau anak-anak itu melanggar peraturan, kita pasti akan memanggilnya dan menghukum, memberikan sanksi. Nah, kamu tadi misalnya si anak tersebut terlambat datang ke sekolah, kita panggil biasanya terus kita hukum karena kamu terlambat. Kamu tahu kan peraturan kelas di sini, kamu harus membersihkan, misalnya membersihkan halaman sekolah seperti itu. Jadi tidak, kalau untuk keyakinan kelas tidak ada seperti itu. Nah, makanya di sini kita perlu mengetahui tadi restitusi. Jadi restitusi adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
Kemudian di sini ada langkah segitiga restitusi. Jadi langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini dilakukan segitiga restitusi. Jadi apabila anak itu melakukan pelanggaran keyakinan kelas, kita bisa mengajaknya berbicara kepada anak tersebut. Kemudian yang pertama yaitu kita tadi harus menstabilkan identitas dulu dengan menanyakan kepada murid tersebut. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak-anak tadi sudah tahu kan keyakinan kelasnya apa saja di kelas. Nah, kemudian kita tanya lagi, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tanyakan kepada anak tersebut. Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, setelah kita memberi pertanyaan seperti tadi, kita kembalikan murid tersebut ke kelompoknya. Jadi jangan malah kita asingkan misalnya dengan cara dihukum, berjemur di halaman sekolah sendiri, atau membersihkan halaman. Jadi tidak dibenarkan untuk seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baiklah, sebelum saya tutup kegiatan pada hari ini, saya ingin bertanya. Saya ingin memberikan kesempatan, bukan bertanya, saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Siapa tahu ada yang ingin berikan pertanyaan atau tanggapan pada Bapak Ibu, saya persilahkan. Saya Bu. Oh ya, silakan Bu Fitri. Iya, silakan. Duduk, berdiri, silakan. Di sini tadi saya mendengar bahwa Ibu menjelaskan keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa. Iya. Itu hampir sama saya pikir dengan peraturan atau tata tertib di kelas. Iya. Nah, ini saya tanyakan, seandainya peraturan atau tata tertib itu bisa dirubah oleh guru, apakah keyakinan kelas ini bisa dirubah juga oleh guru maupun siswa? Itu saja. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Baiklah, kalau untuk keyakinan kelas ya, sebenarnya keyakinan kelas ini disesuaikan dengan kebutuhan kelas Bapak Ibu. Jadi untuk keyakinan kelas itu bisa kita rubah, bisa diganti, silakan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kelas kita. Misalnya tadi, oh ini kayaknya perlu diganti, silakan Bapak Ibu diganti dengan keyakinan kelas yang baru. Mau dirubah sebagian saja atau diganti semua, itu diperbolehkan. Seperti itu. Ada lagi yang ingin berikan pertanyaan atau tanggapan Bapak Ibu? Bu. Ya, Bu Okta, terima kasih. Terima kasih waktunya. Di sini saya hanya ingin memberikan sedikit tanggapan tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Pada kesempatan ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih sudah dapat mengikuti kegiatan pada hari ini, sehingga menjadi lebih tahu dan memberikan pengetahuan baru bagi kami bagaimana cara menghadapi anak yang melanggar keyakinan kelas, yaitu dengan metode segitiga restitusi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Bu Okta yang sudah memberikan tanggapan. Baiklah, dari kesimpulan, kita akan ambil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa kita tidak dibenarkan memberi hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan. Tetapi kita sebagai guru bisa memposisikan diri kita sebagai manajer dengan melakukan metode segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, sampai cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada
kesalahan penyampaian dari saya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.